Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom juga jemaat yang sedang mengikuti ibadah online. Mari pada pagi hari ini kita memberikan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang gembira. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan terlebih dahulu mari kita melakukan persiapan secara pribadi. Kita teduhkan diri kita, mohon Tuhan sucikan, kuduskan hidup kami supaya kami beroleh layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya bersama-sama katakan sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama
mari nyatakan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang besar ada di tengah-tengah kami. Allah yang penuh kasih, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang kepadanya kami mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Dan kami rindu biar kehadiran-Mu dirasakan oleh setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mau terus cari wajah-Mu dan bertemu secara pribadi dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji nama Tuhan, kita beri sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Jiwa kami haus akan kasih-Mu. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil
Seberapa banyak yang mau terus memuji nama Tuhan Allah kita yang hebat dan besar? Lambaikan tanganmu. Aku mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Allah super kasih karunia. Every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise, amen. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God's my Savior. God's my Savior. God's my healer. God's my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God's my Savior. God's my healer. God's my deliverer. God's my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Is to our menari bagi Tuhan. Glory hallelujah. Dengan suaramu, dengan tubuhmu menari bagi Tuhan. Every praise is to our God. God's my Savior. My Savior. God's my healer. God's my deliverer. Yes, He is. God my Savior. God's my healer. God's my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God's my healer. God's my deliverer. God's my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. To our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise, 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 every praise is to our God. Haleluya, beri sorak-sorai dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Sungguh Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang layak terima pujian dan hormat. Kami mau terus menyanjung Engkau. Kami mau terus memuji nama-Mu yang kudus dan besar. Haleluya. Mari angkat tanganmu, angkat
wajah-Mu, berkata Kau Allah yang kudus. Allah
seperti-Mu. Kami sungguh mengakui betapa hebat dan dahsyat kuasa-Mu. Dan kami berkumpul di tempat ini untuk selalu menyanjung Engkau, Imam besar Agung Maha Kudus, yang berkenan hadir di tengah-tengah jemaatnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, beri penghormatan yang tertinggi bagi Tuhan kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar Agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau hadir di antara kami. Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu sungguh merasakan kehadiran-Mu. Menikmati betapa Engkau dahsyat di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kepenuhan janji Allah terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini saatnya Engkau memperdengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberikan kepada kami hati yang terbuka, telinga yang terbuka. Sehingga kami benar-benar memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Roh Kudus, teruslah Engkau berbicara kepada setiap pribadi. Kami siap mendengarkan apa yang Tuhan berkatakan kepada kami. Mari Bapak Ibu, saudara yang siap menerima dan mendengarkan firman Tuhan, katakan, Tuhan, aku siap mendengarkan firman-Mu. Silahkan Engkau berkata-kata secara khusus kepadaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu pelita bagi kaki kami. Firman-Mu kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu adalah hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Shalom semuanya. Pagi hari ini ada sukacita. Saya bersukacita melihat Bu Iin dan putra-putrinya ada di tengah-tengah kita. 1 tahun telah berlalu. Waktu cepat sekali berlalu, kita tidak pernah menyangka ya. Tetapi itulah Tuhan, suatu misteri. Ya. Kalau saya sekarang ada di tempat ini suatu mujizat. Sebab beberapa hari yang lalu saya pergi ke rumah sakit mau kontrol dokter, ternyata harus masuk ke UGD dan harus opnam. Karena ada masalah dengan kreatinin ya, kreatinin saya waktu itu tinggi sehingga cairannya di dalam tubuh ini tidak bisa terbuang dengan sempurna. Sehingga terpaksa harus masuk rumah sakit untuk ditangani. Tetapi saya percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Ya. Saya 3 hari di opname dan setelah itu boleh pulang dan semuanya baik-baik saja. Saya percaya Tuhan pasti menolong. Ya. Tuhan yang senantiasa beracara bagi kita di tempat ini. Di sini juga ada teman saya. Ya. Tuhan sudah berbuat banyak untuk Ibu Sofia. Saya percaya Tuhan yang sama juga akan berbuat yang sama kepada kita pada saat kita percaya penuh kepadanya. Amin. Iya, tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Kita baru saja merayakan Paskah. Ya. Nah, Paskah yaitu Tuhan Yesus yang bangkit yang kita rayakan. Apakah kita hanya merayakan euforia bahwa Tuhan Allah kita bangkit itu saja? No, tidak berhenti sampai di situ ya. Sebab di hari Paskah ada perintah Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Mari kita semua membuka Matius 28 ayatnya yang ke-16. Semua orang pasti hafal ini. Semua tahu ya. Matius 28 ayatnya yang ke-16. Amanat Agung, mari kita baca bersama-sama. Ya. Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai 20. Ya. Mari kita baca. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea,
ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus memberkati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, perintah ini jangan dipikir hanya untuk murid-muridnya yang hadir pada waktu itu. Tetapi perintah ini kita semua tahu dengan jelas bahwa perintah ini adalah bagi kita semua. Amin. Tanpa kecuali bagi kita semua. Saudara yang baru saja membaca, saudara mengaminkan di dalam hatimu bahwa bagimu juga ada perintah itu. Itu adalah amanat agung daripada Tuhan Yesus. Ya, setelah dia bangkit, dia memberikan suatu perintah yang luar biasa bagi kita. Hendaklah kita menjadikan semua bangsa muridnya. Sebab apa? Sebab begitu besar kasihnya bagi kita. Dia tidak ingin seorang pun binasa. Saudara, saya tidak bicara mengenai keadaan yang menakutkan atau bagaimana. Tetapi ini suatu kenyataan bahwa di luar Tuhan segala sesuatu itu gelap. Di luar Tuhan segala sesuatu itu menakutkan. Tetapi bagi kita, orang-orang yang percaya, yang ada di dalam Kristus, ada jaminan. Jaminan keselamatan, jaminan pemeliharaan. Seperti barusan kita menyanyi. He is my Savior, He is my Redeemer, He is my Deliverer. Dia segala-galanya bagiku. Apakah kita mau menjadi orang yang egois? Aku mau acuh saja, peduli amat orang lain. Yang penting aku sendiri selamat. Apa kita bisa menjadi orang seperti itu? Kalau engkau sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan memilih kita dari antara sekian banyak orang. Itu suatu hal yang istimewa. Kenapa kok aku ya Tuhan? Kenapa bukan yang lain? Saudara, kita bukan orang yang istimewa yang terlalu baik. Sehingga dia begitu memperhatikan kita. Tetapi karena kasih karunia-Nya. Karena amazing grace. Amazing grace. Amazing grace juga yang dialami oleh Pak Sigit. Saya kenal Pak Sigit jauh sebelum dia menerima Tuhan. Dan lagu kesukaannya Pak Sigit itu adalah Amazing Grace. Dan saya selalu berdoa setiap dia menyanyikan lagu itu, saya berdoa, Tuhan, orang ini sungguh-sungguh. Biarlah anugerah-Mu itu menyentuh hatinya yang terdalam. Dan puji Tuhan, setelah waktu lewat berselang, suatu saat kita mendengar beliau opname di RKZ, kita besuk ke sana dan saya ingatkan dia, Amazing Grace itu juga buatmu. Iya, dia bilang iya. Dia menangis dan dia bilang, saya percaya Bu, sungguh-sungguh aku percaya. Setelah dia keluar dari rumah sakit, beliau sempat dengan Bu Iin hadir di tempat ini. Dan ternyata dia mengerjakan percayanya sampai akhir hayatnya. Kesaksian dari keluarga, Pak Sigit tetap percaya kepada Tuhan. Dia meninggal di dalam Tuhan. Saudara, kita tidak bisa acuh kepada orang-orang di sekitar kita. Saya bersyukur saya dan suami saya dipakai Tuhan untuk bersaksi kepada Pak Sigit. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitarmu?
Mungkin bukan orang-orang yang jauh. Mungkin itu suami atau istrimu, anak atau saudaramu, orang tuamu. Apakah mereka sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan? Ataukah mereka tidak mengenal Tuhan? Bagaimanakah akhir dari kehidupan mereka? Ini suatu kenyataan yang kita tidak boleh anggap, wah jangan ngomong itu masih jauh. Beberapa 2 hari yang lalu saya mendengar Olen, saudara kita yang masih 40 tahun sekian, sudah tidak ada, sudah dipanggil Tuhan. Malamnya masih rame-rame kumpul dengan saudara-saudara yang lain, karena ada saudaranya yang akan mantu. Mereka masih kumpul bersama, rewang bersama. Tahu-tahu malam tidur, paginya sudah dibangunkan, sudah tidak ada. Jadi kalau kita melihat di sini, siapa yang nyangka? Tidak ada yang tahu. Waktu adalah milik Tuhan. Tetapi bagian kita adalah mempersiapkan diri kita dan mempersiapkan orang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin sekarang kita ketemu, masih bisa ngomong. Tapi siapa yang tahu 2 hari lagi, seminggu lagi, 10 hari lagi atau 1 bulan lagi. Waktu adalah waktunya Tuhan. Semua itu misteri bagi kita. Tetapi hendaklah kita menggunakan kesempatan yang Tuhan beri buat kita untuk memberitakan berita Injil damai sejahtera ini kepada semua orang. Sebab kalau kita lalai, apakah berarti rencana Tuhan itu gagal? Tidak, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak bisa pakai kita, orang lain Tuhan bisa pakai. Bahkan batu sekalipun Tuhan bisa pakai. Tetapi yang rugi adalah kita. Sebab kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Saya percaya, saudara semua tahu akan kebenaran ini. Tetapi mungkin kita itu berpikir, apa yang bisa aku lakukan? Saudara, kita tidak bisa menutup mata, menutup telinga, tidak peduli akan segala sesuatu yang terjadi. Saat-saat ini kita menghadapi masa-masalah yang besar di Indonesia, ya, mengenai pemilihan umum tahun depan. Indonesia menghadapi suatu tantangan yang berat. Orang-orang lain, orang dari luar negeri, mereka semua berdoa dengan mencucurkan air mata untuk Indonesia. Mereka orang-orang yang punya hati untuk Indonesia. Tetapi yang saya sedih adalah, apakah kita bangsa Indonesia yang ada di negara ini, kita tidak asal nunut loh saudara di sini. Kita ditempatkan Tuhan di Indonesia, di bumi Indonesia ini. Kita bertanggung jawab atas Indonesia. Amin. Iya, kita bukan penumpang, bukan orang kos-kosan. Kita tidak kos di Indonesia, tetapi kita menetap di sini. Kita menikmati Indonesia. Apakah kita tidak peduli? Indonesia mau kemana tahun depan itu urusannya. Tetapi bagi kita pada saat ini, ayo kita ambil bagian untuk negeri kita yang tercinta ini. Kita bukan penumpang yang sekedar numpang. Tetapi kita ini adalah orang-orang yang ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan negeri kita, kesejahteraan kota kita. Lalu jangan punya pikiran, siapakah aku? Apa yang bisa aku lakukan yang bisa berpengaruh untuk negeri ini? Oh, jangan bilang begitu. Sebab doa orang percaya yang dengan sungguh-sungguh dinaikkan sangat besar kuasanya. Mari kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 16. B.
Yakobus 5 ayat 16b. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, dan doa yang dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita baca sekali lagi. Doa yang dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh berdoa untuk negeri ini, untuk pemimpin bangsa ini, dengan sungguh-sungguh kita berdoa, kita percaya bahwa doa kita itu didengar oleh Tuhan dan Tuhan melakukan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Amin. Jadi jangan bilang siapa kita. Kita ini di Kota Malang, kota yang kecil. Siapa yang tahu? Kita tidak peduli orang tahu atau tidak tahu. Tetapi bagian kita adalah di hadapan Tuhan. Aku mengangkat tanganku. Dan pada saat aku mengangkat tanganku di hadapan Tuhan, pada saat itulah Tuhan turun tangan. Amin. Pada saat kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, pada saat itu Tuhan turun tangan untuk mengerjakan segala sesuatu yang tidak mampu kita kerjakan. Sebab kita percaya, tadi dikatakan doa yang dengan yakin kita doakan itu sangat besar kuasanya. Berpuluh tahun yang lalu Kota Malang pernah terancam akan dibakar. Dan rencana itu sudah direncanakan dengan matang oleh orang-orang yang merencanakan itu. Saudara ingat waktu itu di Pecinan, di depan toko-toko banyak orang yang buka kios-kios dan tidak bisa ditindak. Itu dari mana orang-orang itu? Mereka itu dikumpulkan ke sana untuk membuat kekacauan di Kota Malang. Waktu itu bensin kosong, bahan bakar kosong. Orang antri bahan bakar, tidak karu-karuan. Siang hari malam antri di pom bensin. Kita berdoa kepada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan berdoa berkumpul di tempat itu. Waktu itu ini masih rumput, ya, rumput dan kerikil. Kita berdoa di tempat terbuka dan lawatan Tuhan terjadi. Banyak yang dijamah Tuhan. Kita berdoa waktu itu dan Tuhan selamatkan kota ini. Tuhan selamatkan kota ini. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kota ini. Terbukti banyak anak-anak Tuhan yang antri bahan bakar. Tengah malam pun antri, tetapi yang terjadi adalah bukan kemarahan. Tetapi mbak matikno, mbak mesinnya matekno, emanen bensin sampean. Itu anak-anak kita mengalami di tempat ini. Patenono mesinnya, kok tak dorong. Jadi sesama orang pengantri, diantaranya adalah apa itu, mobil angkot, ya, angkutan umum. Mereka kok begitu baik. Mereka mau mendorong mobil-mobil yang antri. Disuruh matikan mesinnya supaya irit bahan bakar. Jadi nanti kalau waktunya maju mereka yang dorong. Saudara, itu berkat doa. Mestinya Malang waktu itu sudah rusuh. Sudah diprovokasi untuk mendatangkan kerusuhan. Tetapi karena doa yang dinaikkan anak-anak Tuhan, Malang terluputkan pada saat itu. Yang ada adalah sukacita di mana-mana. Kita tidak mengerti bagaimana caranya Tuhan membalikkan malapetaka menjadi sukacita. Tetapi itu kita sempat mengalaminya. Dan saya percaya IRC yang saat ini mungkin dulu tidak mengalami. Tetapi percayalah, Tuhan memanggil IRC menjadi orang-orang yang berdoa bagi bangsa-bangsa. Bukan cuma bagi keluargamu, tetapi bagi bangsa-bangsa. Karena ini adalah rumah doa segala bangsa.
Apa yang kita doakan di tempat ini, Tuhan kerjakan di tempat lain. Kita pernah berdoa untuk orang yang sakit di Belanda sana. Pada jam yang sama, orang yang ada di sana dijamah oleh Tuhan. Kita berdoa di tempat ini. Jauh sekali dari negeri Belanda. Tetapi kenyataannya mujizat terjadi di sana. Karena doa beberapa gelintir orang dari IRC yang berdoa. Saudara, jangan kiranya kesempatan ini menjadi hanya dongeng, hanya cerita di masa lalu. Tetapi hendaklah kita saat ini bangkit. Bangkitlah. Tuhan Yesus yang bangkit, mengajak kita untuk bangkit bersama. Bangkit apa? Bangkitlah di dalam doa. Bangkitlah, ingatlah kembali kepada panggilanmu yang mula-mula. Tuhan mendirikan tempat ini bukan untuk menjadi tempat gereja yang besar, lalu kita menjadi sombong, bukan seperti itu. Tuhan mengumpulkan kita di tempat ini, tugas kita adalah berlutut dan berdoa. Sebab doamu didengar oleh Tuhan. Saya sampai saat ini bisa berdiri di tempat ini. Pada awal pembelian tempat ini, saya sudah divonis mengalami gagal ginjal. Mestinya saya sudah tidak ada sampai saat ini. Tetapi kalau sampai saat ini, saya bisa berdiri di sini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Waktu Om Yo mendengar vonisnya dokter, waktu itu Om Yo sudah mempersiapkan anak-anak. Mama mengalami begini. Mungkin waktunya tidak lama, tapi dalam nama Yesus. Saya berkata, kalau Tuhan mengendaki, kalau Tuhan masih perlu saya, Tuhan akan verleng waktunya. Terbukti sampai ini jam, saya ada di tempat ini. Tempat ini masih tanah kosong. Masih tanah kosong. Ya. Tetapi buktinya sampai ini jam, Tuhan tetap menopang. Semua saya tidak tahu sampai kapan. Tetapi saya tahu sampai waktunya Tuhan bilang stop, pasti Tuhan stop. Tetapi selama masih ada kesempatan, ayo mari kita bersama-sama. Tidak ada seorang pun yang hebat. Tidak ada seorang pun yang istimewa. Tetapi kita sama-sama di hadapan Tuhan. Sama-sama orang yang dikasihi Tuhan. Sama-sama orang yang menerima anugerahnya. Apakah kita cuma mau begini? Angkat kaki, tidak peduli akan keadaan di sekitarnya. Tetapi hai engkau orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Ayo bangkitlah sekarang. Tidak banyak yang bisa kita kerjakan. Tetapi kita bisa melipat tangan. Kita bisa berdoa. Menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Siapapun bisa berdoa. Tidak perlu kalimat yang panjang-panjang, yang hebat-hebat, yang puitis. Tetapi doa yang sungguh-sungguh dinaikkan dari hati yang terdalam. Itu yang Tuhan dengar. Ayo. Kita tidak tahu berapa lama lagi kesempatan kita. Tetapi jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Ya. Kita bukan orang yang istimewa. Tetapi di hadapan Tuhan kita ini istimewa. Karena Tuhan memilih kita dan Tuhan memanggil kita. Amin. Ayo. Lambaikan tangan. Aku orang yang menerima anugerah Tuhan. Aku orang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi orang yang sungguh-sungguh berharga. Sungguh-sungguh istimewa. Bukan orang yang sekedar hidup, sekedar lewat. Tetapi hidupku sungguh-sungguh hidup yang berarti. Amin. Berdoalah mulai saat ini. Doakan, tidak banyak waktu. Saudara, kita tidak mengerti percaturan politik dan kita tidak perlu mengerti. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan memegang kendali atas Indonesia. Mari kita doakan. Sebab kesejahteraan negeri ini
juga adalah kesejahteraan kita. Kalau negeri ini kacau, kita pun akan mengalami sengsara. Tetapi kalau negeri ini penuh damai sejahtera, saudara pun boleh merasakan damai sejahtera. Dan bagian kita adalah memberitakan berita Injil damai sejahtera itu kepada semua orang. Supaya semua orang menjadi takut akan Tuhan, menjadi orang yang percaya. Kenapa demikian? Mari kita baca Mazmur 112. Mazmur 112 ayatnya yang pertama. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ayo Glur. Ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, ayatnya yang kedua. Bagi orang-orang inilah tersedia berkat yang luar biasa dari Tuhan baginya. Bahkan bagi anak cucunya. Ya, anak cucunya akan diberkati. Itu ayatnya yang kedua. Mazmur 112, saudara baca ayat pertama sampai 10. Itu semua adalah janji Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Janji-janji berkat dan penyertaan. Kalau saudara mau mengalami ini, mau mengalami negeri kita, sanak keluargamu mengalami hal ini, tidak ada hal yang lain adalah engkau harus hidup takut akan Tuhan. Hidup menuruti perintah Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya itu kuncinya. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, maka kita dijamin oleh Tuhan. Hidup kita dan anak cucu kita, keturunan kita, hidup di dalam berkat Tuhan. Tetapi ingat ya, ada berkat, ada kutuk di dalam Yeremia dikatakan. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu firman Tuhan. Jadi tidak ada hal lain kecuali dua ini. Mau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan diri sendiri. Termasuk mengandalkan kekuatan hartanya sendiri atau kemampuannya sendiri. Tetapi ingat itu semua terbatas. Ya. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ada jaminan. Kalau saudara ingin Indonesia berubah, ayo berdoa mulai saat ini. Percayalah, kalau teman-teman kita pendoa dari luar negeri, mereka siang hari malam berlutut berdoa untuk Indonesia. Mengapa kita di sini kok tenang-tenang saja seolah-olah tidak peduli? Pendoa-pendoa yang dahsyat seperti Cindy Jacob dan lain sebagainya. Mereka tinggal jauh dari Indonesia. Kalau Indonesia jatuh pun mereka tidak akan merasakan apa-apa. Tetapi mereka kok mau berdoa untuk Indonesia. Banyak teman-teman kita berdoa dari luar negeri. Mereka sungguh-sungguh berdoa untuk Indonesia karena mereka sangat mengasihi Indonesia. Mereka tahu Tuhan punya rencana untuk Indonesia. Dan mereka tidak tinggal diam. Mereka berusaha supaya Indonesia diberkati. Ayo bagian kita sekarang bangkit. Bangkit dan bangkit. Jangan menunggu lebih lama lagi. Sampai kesempatan itu hilang daripada kita. Ya. Kita melihat di sini bahwa kalau kita ini sungguh-sungguh berdoa di dalam roh dan kebenaran. Seperti di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-23. Saudara boleh catat saja. Tetapi nanti baca di rumah. Bahwa Tuhan menghendaki penyembah-penyembah benar yang seperti ini. Inilah saatnya kita bangkit dan berdoa. Jangan tunggu kapan lagi. IRC ayo bangkitlah. Ingatlah akan panggilanmu. Pada saat engkau angkat tangan, Tuhan saat itu turun tangan. Ayo mulai saat ini. Tuhan mempercayakan negeri ini, kota ini, kesejahteraannya ke dalam tanganmu. Bukan IRC yang dulu, tetapi IRC yang sekarang juga.
dan untuk selama-lamanya seperti itu. Kita dipilih Tuhan bukan untuk menjadi gereja yang besar lalu pamer kekuasaan, bukan itu. Kita dipanggil untuk menjadi pendoa. Nanti tanggal 12 Mei dari Jaringan Doa Nasional akan datang ke Malang dan mereka akan membuat acara di tempat ini. Para pendoa-pendoa berkumpul di tempat ini. Ayo, IRC bangkit. Jangan mau ketinggalan. Semua yang ada di tempat ini, kita yang mendengar, ayo bangkit. Terutama orang yang sudah mengalami kuasa Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berhutang. Kita tidak bisa bayar Tuhan. Tapi kita bisa menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Aku mau berdoa. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu, beritakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikan siapa yang mau sungguh-sungguh dipakai Tuhan, nyanyikan lagu ini sambil bangkit berdiri. Jadikanlah ku alatmu untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hambamu untuk mengucap syukur untuk semua anugerah yang Engkau sudah beri kepada kami. Terima kasih untuk pilihan-Mu ya Tuhan. Kalau saat ini kami boleh mendengar panggilan-Mu, Tuhan jadikanlah kami orang yang sungguh-sungguh taat dan peka kepada apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga kami boleh menjadi hamba-Mu yang sungguh-sungguh mau dipakai menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, urapilah kami. Jadikanlah kami sebagai alat-Mu
sebagai pendoa-Mu. Terima kasih Tuhan, kesempatan tidak datang untuk selama-lamanya. Tetapi biarlah kami boleh tanggap akan kesempatan yang kali ini Engkau beri buat kami. Tuhan, aku percaya Engkau akan menjadikan kami berguna di mata-Mu. IRC harus bangkitlah. Biarlah negeri ini boleh aman di tangan Tuhan. Karena kita mau menopang negeri ini di dalam doa kita. Saudara silakan duduk. Saat ini kita akan berdoa. Kita akan mendoakan Indonesia agar diluputkan dari segala kekacauan di masa-masa pemilu yang akan datang. Saya minta Kak Ati akan memimpin doa yang pertama ini. Doa yang kedua, biarlah Tuhan memilihkan bagi kita calon presiden yang terbaik. Doa yang kedua didoakan oleh Kak Roslin. Yang lain mengikut dengan suara yang keras. Doa yang ketiga, NKRI tetap terjaga kesatuannya. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Supaya negara ini tetap menjadi negara kesatuan. Doa yang ketiga, Kak Sasa yang akan berdoa. Doa yang keempat, supaya Pancasila tetap menjadi dasar negara satu-satunya. Kak Elvi akan berdoa. Mari jemaat kita bersama-sama mendukung di dalam doa. Silakan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh berada di Indonesia. Tanah air yang begitu indah dan kaya raya. Itu adalah anugerah Tuhan buat kami semua. Dan kami bersyukur di dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan negara. Bangsa Indonesia senantiasa dirahmati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijagai dan diberkati oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini jemaat-Mu berkumpul di kaki-Mu, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam masa-masa menjelang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, Tuhan kiranya Engkau melindungi bangsa kami. Tuhan, kami tahu momen ini membuat kehidupan kami begitu berdinamika. Kiranya Tuhan terus menjagai kami sehingga momen ini tidak dimanfaatkan oleh beberapa orang atau sekelompok orang untuk memecah belah bangsa kami. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati bangsa kami dengan berkat yang dari Allah Bapa. Kiranya perlindungan Tuhan terus terjadi atas bangsa kami, sehingga tidak ada satupun hal yang buruk menimpa bangsa kami. Segala kekacauan dan hal yang buruk kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau melawat kami semua rakyat Indonesia, sehingga kami boleh mengedepankan persatuan dan kesatuan. Dan kami akan mengikuti pesta demokrasi ini dengan sukacita. Amin. Menyambut pemimpin yang baru, pemimpin yang sudah Tuhan siapkan buat bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya sebagaimana Tuhan melindungi bangsa kami tahun-tahun yang lalu, pada tahun ini pun Tuhan akan melindungi bangsa kami, meluputkan dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, saat ini juga kami berdoa agar Engkau turun tangan untuk memilihkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Amin. Kalau pada tahun 2014 Tuhan telah menunjukkan seorang pemimpin yang terbaik, dan kami telah merasakan apa yang telah dikerjakannya sampai tahun ini, bahkan sampai tahun 2024 nanti. Tuhan, kami percaya pemilihan umum 14 Februari 2024
kami pun akan mendapatkan seorang pemimpin yang tepat, yang sungguh berkenan di hatinya Tuhan. Bapa, kami mohon supaya pada hari-hari ini Engkau mempersiapkannya. Engkau mempersiapkannya sungguh-sungguh ya Tuhan. Biarlah hatinya sungguh-sungguh hati yang cinta Indonesia. Amin. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa supaya seluruh masyarakat Indonesia peka akan pilihan Tuhan bagi kami. Sehingga pada saat itu nanti tiba, kami akan memilih orang yang tepat, yang sungguh-sungguh Tuhan taruh di hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah sungguh roh kesatuan itu ada di bangsa kami. Dijauhkan dari semua hal-hal yang buruk, dijauhkan dari semua hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua partai politik yang ada saat ini. Tuhan, Engkau kendalikan semua mereka. Kendalikan ya Tuhan, supaya mereka semuanya diberikan oleh Tuhan hati yang penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapa, ini doa kami dengan percaya Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami bersyukur Bapa untuk negara kami, negara Indonesia yang telah Engkau jadikan begitu indah. Kami tahu Tuhan Engkau begitu mengasihi bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami umat-Mu untuk kami boleh tetap menjaga kesatuan NKRI. Tuhan tolonglah supaya Tuhan tidak ada satupun yang bisa memecah belah bangsa ini. Kami taruh bangsa ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percayakan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tolonglah setiap umat-Mu Tuhan, untuk kami boleh bersatu hati membawa bangsa kami di hadapan-Mu. Tidak ada satupun Tuhan yang bisa memecah belah, yang bisa memporak-porandakan bangsa ini. Karena kami tahu Tuhan Kau begitu mengasihi bangsa kami. Dan kami Tuhan percaya Kau juga telah menaruh belas kasihan itu di dalam diri setiap kami, di dalam setiap hati umat-Mu. Tuhan, biarlah benar-benar rasa cinta akan bangsa itu boleh ada di dalam diri setiap umat-Mu, sehingga kami boleh terus menjaga kesatuan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih karena kami memiliki Pancasila sebagai dasar negara kami. Tuhan, terima kasih. Karena Pancasila Tuhan, bangsa kami boleh menyembah Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta. Bangsa kami boleh menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Bapa. Karena Pancasila, bangsa kami hidup di dalam keamanan, di dalam damai sejahtera, di dalam keadilan, di dalam kemakmuran, di dalam kejayaan, semuanya itu karena Tuhan yang berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk Pancasila ini Tuhan. Ya Tuhan. Kami mohon Tuhan tolonglah supaya tidak ada seorang pun yang bisa merobohkan dasar negara ini. Amin. Karena kami percaya Tuhan, dengan Pancasila ini Tuhan, bangsa ini kan terus berdiri. Tuhan, kami bawa Pancasila ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat apapun yang bekerja di dalam diri orang durhaka yang ingin merobohkan Pancasila, di dalam nama Tuhan Yesus semuanya kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Pancasila akan terus tegak, terus berdiri bersama dengan bangsa ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan akan turun atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, sungguh bangsa ini di dalam keadaan aman, sejahtera, penuh dengan rasa sukacita karena dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menjadi pembela kami. Tuhan yang akan menjaga bangsa ini. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara, ayo kita bersama-sama terus berdoa ya. Tidak berhenti saat ini, tetapi setiap saat
di rumah-rumah kita berdoa untuk Indonesia. Waktunya tidak panjang. Tahun 2024 bulan Februari waktunya pemilihan umum. Ayo kita berdoa supaya Indonesia tetap menjadi negara kesatuan yang tetap aman di dalam Tuhan. Amin. Oke. Ya. Saat ini ya, saya serahkan kepada Kak Ati. Mari sejenak kita meneduhkan diri dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Amazing Grace. Sungguh Indonesia adalah anugerah Tuhan buat kita. Berdoa biarlah sungguh setiap rakyat Indonesia dibukakan mata hatinya, rohnya untuk menerima Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan syukur yang akan kami bawa kepadamu. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami dan kami membawanya dengan penuh syukur dan sukacita. Terimalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oleh karena kasih-Nya
jemaat yang sedang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan boleh bangkit berdiri dan kita akan berdoa buat saudara. Kak Linda akan pimpin dalam doa. Selamat ulang tahun. Bersuka cita untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk umur yang baru yang Tuhan berikan kepada mereka semua. Tuhan, biarlah hati yang cinta akan Tuhan Yesus melekat dalam kehidupan mereka. Engkau Tuhan yang menyertai perjalanan hidup mereka. Engkau Tuhan yang mengasihi mereka semua Tuhan. Engkau berkati mereka yang masih bersekolah Tuhan, dalam studinya Engkau berkati selalu. Biarlah dia menjadi contoh teladan yang baik untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Engkau Tuhan yang melihat pergumulan dalam keluarga mereka. Engkau Tuhan yang menjadi nahkoda dalam kehidupan keluarga mereka. Engkau Tuhan yang membangun mesbah doa dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan, Kau berkati mereka semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk saudara-saudara kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Pendeta Roslin. Oh, disampaikan. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Pengumuman yang pertama yaitu pada hari Minggu depan tanggal 7 ya, tanggal 7 Mei kita ada perjamuan kudus. Mohon Bapak Ibu mempersiapkan diri agar benar-benar apa yang kita lakukan ini bukan sebuah rutinitas belaka, tetapi kita boleh mendapatkan maknanya. Ya, kita akan bersama-sama melihat apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Karena itu sekali lagi siapkan dirimu dan jangan lupa hari Minggu hari ibadah, bukan hari libur. Yang kedua saya umumkan pada hari ini saudara kita Ibu Iin, istri dari Bapak Hadinoto Sigit ada di tengah-tengah kita bersama dengan putrinya. Sebetulnya putrinya ada 3 tapi yang saya lihat 2 karena Mbak Kiki mungkin gak sempat pulang ya, beliau di Bali. Ada Mbak Yolinda bersama suami Mr. Daniel dan ada Paramita Ayu. Ya, dan juga Mas Isanya nggak bisa hadir ya. Mereka datang ke sini ngapain gitu ya? Mereka mengingat apa yang telah Tuhan lakukan buat Pak Sigit ya. Dan Pak Sigit sudah dibawa pulang oleh Tuhan Yesus tepatnya 29 Maret ya Bu ya. 29. Oh 11 Mei ya. Dan mereka ada di tempat ini untuk apa? Minta doa. Saudara, engkau dan aku dipercayakan oleh Tuhan untuk mendoakan mereka hari ini. Dengan tidak keberatan Bu Iin, saya harap untuk bangkit berdiri. Bu Iin, Mbak Yolinda, juga Mbak Ayu dengan Mas Daniel ya. Bangkit berdiri, kami akan mendoakan Ibu bersama dengan Mbak-mbak dan juga Mas ya. Kita bersyukur, sekali lagi kita bersyukur karena Pak Sigit dia sudah berada di rumah Bapak. Yang perlu kita doakan adalah keluarga, supaya keluarga next nanti suatu saat akan ketemu dengan Bapak di dalam kemuliaan ya. Baiklah, mari bersama kita boleh mengangkat tangan kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pada hari ini kami anak-anak-Mu yang ada di IRC berdoa untuk Ibu Iin, istri dari Pak Hadinoto Sigit almarhum. Tuhan, mereka datang ke tempat ini untuk minta doa. Karena mereka percaya dengan doa anak-anak-Mu ada kekuatan yang mereka alami. Ada penghiburan yang mereka terima di dalam hidup mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Iin sebagai istri. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkatinya.
memberkati dia dengan kekuatan setiap hari di dalam menjalani hari-hari hidupnya ke depan. Bapa, kami mohon, sekalipun dia sendirian, tetapi biarlah kiranya dia tidak merasa sendiri. Karena ada Tuhan Yesus yang setia untuk menyertai dan mendampinginya. Kami mohon pendampingan-Mu Tuhan. Dan biarlah keselamatan seperti yang telah dimiliki oleh Pak Sigit, dimiliki oleh Bu Iin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, biarlah di dalam hatinya ada Engkau. Sehingga setiap hari di dalam hidupnya, dia boleh berbicara dengan Tuhan. Dan dia boleh mendapatkan kekuatan itu. Terima kasih Bapa. Untuk ketiga putrinya Tuhan berkati. Mbak Yolinda dengan Mas Daniel, Tuhan berkati agar keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Yolinda dan Daniel senantiasa hidup di dalam tuntunan Tuhan. Dan mereka boleh mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Pergumulan kehidupan mereka Tuhan tahu. Tuhan, Engkau berkata bahwa segala kuasa ada di dalam tangan-Mu. Maka biarlah kuasa Tuhan yang hebat itu terjadi di dalam diri Yolinda dan Daniel. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk Kiki dan Rian yang ada di Bali, yang tidak bersama dengan kami. Biarlah rahmat-Mu pun diberikan bagi mereka. Sehingga Kiki dan Rian pun bahagia, penuh dengan sukacita di dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Bapa, berkati juga Paramita dan Isa. Biarlah keluarga ini pun menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Tuhan tahu apa yang mereka susahkan. Tuhan tahu apa yang mereka alami saat ini. Tapi kami mohon kuasa Tuhan bekerja di dalam keluarga ini untuk memberikan kelegaan. Sebab Tuhan Yesus Engkau sendiri berkata, marilah kepadaku setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka biarlah kelegaan terjadi bagi keluarganya Paramita dan Isa. Tuhan terima kasih, karuniakan kepada mereka apa yang mereka butuhkan di dalam hidup mereka. Tuhan satukan hati mereka berdua untuk mereka berjalan di dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan tantangan. Tetapi kami berdoa ya Tuhan, anak-anak-Mu berdoa, biarlah kehadiran-Mu ada di dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Dan hamba-Mu berdoa supaya seluruh keluarga ini dibuat oleh Tuhan rukun. Tuhan rukunkan mereka satu dengan yang lain. Supaya sungguh-sungguh nyata Engkau memerintahkan berkat turun ke atas keluarga ini. Terima kasih Bapa. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus turun. Kedamaian di dalam Tuhan Yesus turun. Kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus turun. Kesejahteraan di dalam Tuhan Yesus turun atas keluarga ini. Menaungi mereka, memagari mereka, memelihara mereka, menjaga keluar masuk mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dan kami percaya Engkau mendengarnya. Dan biarlah berkat-berkat itu terjadi dengan sempurna di dalam hidup mereka. Sebab kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara semua diberkati di dalam ibadah hari ini. Yang di rumah-rumah juga ya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai.
berkat ini akan menyertai saudara. Karunia, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertaimu selamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.